Donasi dakwah multimedia Nidau Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sudah jemaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan kita kali ini kita ingin membahas sedikit tentang belajar untuk diam. Ketika kita memiliki lisan, dan lisan itu merupakan karunia yang besar Allah berikan kepada kita. Karena lisan ini merupakan takaran kualitas seorang hamba. Jadi kualitas seorang hamba itu nanti ditakar dengan dua perkara dalam anggota badannya. Nanti dari dua anggota badan itu kelihatan orang ini berkualitas atau tidak. Orang ini mahal atau murah. Bagi apa takarannya? Takarannya dari dua perkara. Yang pertama takarannya itu dari hati. Hati yang bisa menyimpan ilmu. Hati semakin banyak menyimpan ilmu, maka manusianya semakin mahal. Orangnya semakin berkualitas ketika dia memiliki hati yang bisa menyimpan ilmu. Kemudian yang kedua, takaran mahalnya seseorang itu karena lisannya. Karena lisan yang bisa berbicara dengan baik. Maka dua perkara ini, hati dia dan lisan dia, itu standar harga diri seseorang. Ketika seseorang dia tidak menjaga lisannya, maka martabat dia akan jatuh. Martabat dia akan jatuh. Maka ketika kita memiliki lisan, bagaimana supaya kita itu mahal? Supaya kita ini, harga diri kita itu berkualitas. Maka kita harus menjaga lisan kita. Kita tidak berbicara kecuali yang baik saja. Itu Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang harta, dimana kalau kita punya harta itu semuanya bukan milik kita. Harta yang kita kumpulkan, yang kita usahakan itu enggak semuanya milik kita. Ada yang kita miliki untuk diri kita, tetapi ada untuk istri kita, ada untuk anak kita, ada untuk tetangga kita, ada untuk fakir miskin. Sehingga kita punya harta susah payah kita mengumpulkan, tetapi ada harta orang lain yang dititipkan kepada kita. Makanya ketika ada perintah untuk zakat, perintah untuk sedekah, para sahabat beranggapan seakan-akan kita itu nggak punya hak tentang harta kita. Terus yang akan kita jaga itu apa, yang harus kita kumpulkan itu apa? Maka para sahabat datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kok seakan-akan kita itu nggak punya hak untuk mengumpulkan harta. Terus apa yang harus kita kumpulkan ya Rasulullah? Yang harus kita kumpulkan itu apa? Yang harus kita jaga itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, liyattakhid ahadukum, hendaknya setiap kalian itu menjaga tiga perkara. Dan tiga perkara itu adalah harta mahal yang dia miliki. Yang pertama qalban hafidhon, hati yang terjaga. Itu kalau kita punya hati harus kita jaga. Sehingga jadikan hati kita itu seperti perbendaraan permata. Isinya untuk menyimpan permata hati kita. Jangan sampai hati kita itu kayak tong sampah yang mengumpulkan sampah-sampah dari luar. Semuanya terkumpul dalam hati kita. Itu Syekhul Islam pernah ketika memberikan nasihat kepada Imam Al-Qayyim,
ketika beliau di penjara, yaitu ketika Syekhul Islam di penjara, Al-Imam Ibnu Qayyim sering datang ke penjaranya Syekhul Islam. Lama beliau itu tidak mendengar nasihatnya Syekhul Islam. Akhirnya beliau datang kepada Syekhul Islam kemudian minta nasihat. Wahai Syekhul Islam, tolong nasihatilah kami, yaitu para penuntut ilmu. Maka beliau mengatakan, jadikan hati kamu itu seperti kaca. Yaitu ketika datang kotor yang nempel di kaca, tinggal dilap sekali saja bersih lagi hatinya. Dan jangan dijadikan hati kamu itu seperti spons, seperti alat untuk mencuci piring. Kenapa? Karena karakter spons itu akan menyerap semua sampah yang di luarnya. Maka jangan setiap perkara itu harus kita simpan dalam hati kita. Kita jaga hati kita. Biarkan hati kita itu untuk menyimpan yang baik-baik saja. Maka Rasulullah mengatakan hendaknya setiap orang itu menjaga yang pertama itu hatinya. Kemudian yang kedua yang harus dijaga itu walisanan dzakiron, lisan yang terus berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu merupakan nikmat yang mahal yang Allah berikan kepada kita. Kita punya lisan dan lisan kita itu terus berzikir kepada Allah Ta'ala, maka itu nikmat terbesar yang harus kita jaga. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan wa mra'atan salihatan tu'inu zaujaha ala akhiratihi, yaitu yang harus kita jaga juga itu adalah istri yang soleh. Kalau Anda suami berarti Anda diberikan karunia istri yang solehah, atau kalau Anda seorang wanita Anda diberikan karunia suami yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh yang harus kita jaga itu? Orang yang bisa membantu akhirat seseorang. Istri yang bisa membantu akhirat kita, suami yang bisa membantu akhirat kita, maka itu merupakan harta yang paling mahal yang kita miliki, sehingga harus kita jaga. Oleh itu diantara perkara yang harus kita jaga, karena itu sebagai standarisasi diri kita, sehingga kita itu sebenarnya punya standarisasi, kita itu punya patokan, kita punya timbangan untuk mengukur diri kita. Diri kita itu berharga atau tidak itu. Maka diantaranya adalah kita itu timbang diri kita dengan lisan kita. Kalau lisan kita itu sampah, ngomongnya buruk, sehingga orang itu semuanya nggak mau mendengar ucapan kita, ya sampah gitu. Sampah itu kan semuanya orang ingin menghindar. Semuanya tidak mau mendekati sampah. Kalau lisan kita itu sampah, maka berarti memang kita itu sampah diri kita ini, sehingga kita itu akan dijauhi sama manusia. Tetapi kalau lisan kita itu lisan yang terjaga, lisan yang mahal, maka setiap yang keluar dari lisan kita itu semuanya permata. Yang keluar dari lisan kita itu semuanya emas, sehingga apa? Semuanya akan mencari. Sehingga jadikan ucapan kita itu kayak petuah-petuah emas, mutiara-mutiara hikmah yang setiap keluar semua orang itu menunggu dan menanti. Setiap kita ngomong, ucapan kita itu semuanya dinikmati oleh banyak orang. Kenapa? Karena kita itu emas, kita itu orang yang berharga. Maka lisan kita itu sebagai penentu. Jangan sampai kita lepas atau kita jor-jorkan lisan kita untuk mengatakan apa saja yang kita omongkan. Kita harus bisa mengekang lisan kita. Nah itu kita yang sudah balik seperti ini, kalau kita itu sudah balik, itu beda dengan orang yang belum balik, anak yang belum balik. Kalau ada anak yang belum balik, latih mereka untuk banyak ngomong. Mumpung ucapan mereka nggak dicatat oleh malaikat. Sehingga anak-anak ketika kita masih posisi sebagai anak kecil itu, latih mereka untuk banyak bicara. Latih mereka untuk berani tampil, latih mereka untuk berani menyampaikan, latih mereka itu untuk bisa mengungkapkan. Sehingga apa? Latih mereka untuk bicara, ngomong terus sepuasnya. Sedangkan kita sebagai orang tua itu, kita hendaknya menjadi pendengar sejati bagi anak kita. Kita itu menjadi pendengar sejati. Kenapa? Biarkanlah anak kita yang mengungkapkan. Mumpung ucapan anak itu belum dicatat sama malaikat. Sedangkan kita kalau sudah balik itu beda. Jadi sekolahnya itu beda. Kalau belum balik, maka sekolahnya itu memperbanyak ngomong, memperbanyak belajar untuk mengungkapkan isi hati. Sehingga kalau di dunia pendidikan itu nanti ada namanya bahasa ibu. Sebelum anak itu diajarkan bahasa asing, maka hendaknya anak itu dikuatkan dengan bahasa ibunya, yaitu bahasa yang biasa digunakan untuk bicara dalam keluarganya,
dia sama ibunya, sama ayahnya. Itu bahasa apa? Kalau kita bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kita bahasa Jawa ya bahasa Jawa. Itu dikuatkan dulu sebelum kita nanti belajar bahasa asing, atau anak kita latih untuk bicara bahasa asing. Jadi anak ketika masih kecil itu, latihlah mereka untuk banyak ngomong, latih mereka untuk banyak bicara. Tapi ketika mereka itu sudah mulai dewasa, mereka sudah mulai balik, maka pelajarannya berubah. Orang kalau sudah balik itu, mereka harus belajar untuk banyak diam daripada ngomong. Sehingga apa? Sehingga banyak diamnya dilatih. Orang kalau sudah balik itu, sekarang itu belajar diam. Dulu ketika masih anak itu belajar bicara, sekarang ketika sudah dewasa, sudah bukan belajar bicara lagi kita ini. Tetapi waktunya kita itu untuk belajar diam. Jadi diam kita itu merupakan ciri kita. Kita itu banyak diam. Ketika kita ngomong keluar, kita keluarkan ucapan kita, maka yang keluar itu hanya permata. Setiap kita ngomong, maka ucapan kita itu bermanfaat sama banyak orang. Kenapa? Karena kita itu nggak seperti anak kecil yang ngomong terus, enggak. Tapi kita itu sebagai orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik itu mereka lebih banyak diam. Tidaklah mereka ngomong kecuali hanya kebaikan. Dan nanti kita bisa mengukur kadar hati seseorang itu. Jadi hati orang itu kayak apa sih? Kita kalau pengen tahu hatinya orang itu, lihat saja lisannya. Kenapa? Karena lisan itu seperti juru bicara, jubir. Lisan kita itu jubirnya hati. Kalau lisan kita itu ngomongnya yang baik saja, berarti memang hati kita itu isinya kebaikan. Hati kita itu isinya perbendaharaan emas. Tetapi kalau kita itu ngomongnya kotor, ngomongnya jorok, berarti memang hati kita itu isinya sampah. Dari mana kita tahu isi hati orang? Ya kita nggak tahu. Namanya hati orang itu kan disimpan dalam dirinya. Nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Ta'ala. Tapi orang itu tidak akan kuat menyimpan isi hati. Tidak akan bisa. Manusia itu sekuat hebat dia bisa menyimpan isi hati itu, nggak bisa mereka. Kenapa? Karena isi hati, apa yang ada di hati kita itu, yang kita simpan di hati kita itu mesti akan dikeluarkan. Orang nggak akan kuat menyimpannya. Kecuali kalau orang itu dia banyak belajar untuk diam. Banyak belajar untuk diam, sehingga dia itu orang yang bisa menjaga rahasia. Tapi coba kita coba kita lihat diri kita masing-masing lah. Kita kalau mendapatkan sebuah berita yang rahasia, kita mendapatkan amanah, kita diberikan amanah sama teman. Saya ingin menceritakan kasus saya, tapi tolong ini amanah, jangan diceritakan. Kita kalau mendapatkan berita yang sifatnya amanah, harus kita tutupi berita ini. Pertanyaan, sampai kapan Anda kuat menyimpannya? Ketika Anda ketemu dengan istri, ketika Anda ketemu dengan teman akrab, ketika mulai terjadilah obrolan-obrolan di antara kita yang melibatkan orang itu, yaitu orang itu nggak hadir dalam obrolan itu, sampai kapan Anda bisa menyimpan? Banyak kita itu nggak kuat. Seakan-akan kita menyimpan sebuah rahasia itu sampai kita itu sakit gitu. Jadi kayak ibaratnya itu kayak udun, yaitu dalam kita itu di kita itu ada penyakit yang mau pecah gitu loh. Sehingga kita menyimpannya itu sampai keringat dingin kita ini, sampai berjujuran keringat kita menjaganya. Kenapa? Karena harus keluar gitu loh. Kita nggak kuat menyimpan sebuah informasi dalam hati kita itu nggak kuat. Maka itu walaupun isi hati itu adalah rahasia, di mana tidak ada yang tahu kecuali hanya dia dengan Allah Ta'ala, tapi orang itu tidak akan mampu menyimpannya. Pasti akan terungkap. Pasti nanti dia akan diungkapkan. Ketika sudah diungkapkan, baru kelihatan, oh berarti dia itu seperti ini. Maka nanti akan keluar semua isi hati itu. Kecuali kalau kita itu banyak belajar diam. Cuma rupanya belajar diam itu nggak mudah. Sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Sehingga sebuah karakter, sebuah sifat yang kita sembunyikan di hadapan orang pasti akan kebongkar. Apalagi kalau itu sifat buruk. Kita mungkin bisa menutupi lah sifat buruk kita, atau isi hati kita yang buruk itu bisa kita simpan, tapi pasti nanti akan terbongkar. Yang namanya bangkai itu mesti baunya itu akan tercium. Baunya itu akan tercium. Sehingga apa? Sehingga kita nggak bisa menyembunyikan rahasia dalam diri kita, itu nggak bisa. Oleh karena itu, kita bisa menilai hati seseorang itu dengan apa? Dengan ungkapan lisannya. Karena lisan itu sebagai juru bicara. Sehingga seorang muslim itu, kalau dia sudah balik, dia itu harus belajar banyak diam. Dia itu harus belajar banyak diam daripada dia itu banyak mengungkapkan.
Oleh itu kalau kita lihat di dalam petunjuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma memberikan 2 pilihan saja dalam masalah lisan, dan gak ada pilihan yang ketiga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ngomong yang baik. Itu pilihan pertama. Ngomong yang baik. Kalau tidak mampu, auliyasmut, maka hendaknya diam. Kalau tidak mampu, diam. Ada nggak pilihan yang ketiga? Saya nggak bisa diam, tapi saya juga nggak bisa ngomong yang baik. Akhirnya ngomong tapi nggak baik. Minimal nggak dosa lah saya itu. Nggak ada. Tidak ada pilihan tengah-tengah, itu nggak ada. Saya pengen ngomong, tapi ngomongan saya nggak baik, tapi juga omongan saya nggak dosa. Yang penting saya kan saya nggak berbuat dosa kan gitu. Nggak ada. Semua omongan yang tidak baik maka itu dimasukkan dalam daftar kejelekan. Karena lisan itu cuma ada 2 pilihan. Kecuali kalau anggota yang lain. Kalau anggota badan yang lain, kita bisa mengamalkan amal-amal mubah. Mata kita itu bisa melihat untuk ibadah, seperti kita melihat Al-Quran. Untuk kita baca, kita membaca buku, kita pandang dengan mata kita. Terkadang mata juga bisa kita gunakan untuk dosa dan maksiat. Terkadang mata bisa kita gunakan untuk sesuatu yang mubah. Melihat pemandangan, melihat sesuatu yang gak haram, boleh, bisa. Tangan bisa beraktivitas yang baik, atau bisa beraktivitas dengan aktivitas yang buruk, atau bisa beraktivitas dengan aktivitas yang mubah. Bisa. Semua anggota badan itu bisa mengamalkan amal-amal yang mubah. Mubah itu tengah-tengah antara baik dan buruk. Tapi kalau lisan tidak bisa. Khusus anggota badan yang pilihannya cuma 2, baik atau buruk. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada. Tidak ada yang di tengah-tengah, yaitu dia pengen ngomong nggak baik nggak buruk. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena pilihan lisan itu cuma ada 2 pilihan saja. Kalau nggak baik buruk. Tidak ada. Lisan itu ngomong sesuatu yang mubah, nggak ada. Kenapa? Karena lisan itu cuma pilihannya 2 saja. Oleh itu kata Imam Nawawi ketika menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan, "I'lam annahu yanbaghi likulli mukallaf." Ketahuilah, wajib atas setiap orang mukallaf. Mukallaf itu baligh akil. Orang kalau sudah baligh akil, maka dia itu mukallaf. Orang yang sudah mukallaf dibebani dengan beban syariat, di mana tulisan sudah ditulis, catatan amal sudah mulai ditulis bagi dia. Kecuali kalau anak kecil, silakan kalau anak kecil itu diumbar lisannya. Ketika anak kecil itu, latih anak itu tuh banyak ngomong. Kenapa? Karena dia masih anak, mumpung belum dicatat oleh malaikat. Tetapi beliau mengatakan, kata Imam Nawawi, "I'lam annahu yanbaghi likulli mukallaf." Bagi orang yang sudah mukallaf, yang sudah baligh akil, wajib ayyahfadhu lisanahu an jami'il kalam. Untuk menjaga lisan dari semua ucapan. Jadi apa? Dikekang, memang lisan kita itu ditali gitu, dikekang, tutup mulut kita ini. Illa kalaman dhaharat fihil maslahatu, kecuali ucapan-ucapan yang ada maslahatnya, yang ada kebaikannya. Kalau kita misalkan ini ada sebuah omongan yang mau kita omongkan, kita cek dulu, nggak sembarangan langsung kita omongkan, jangan. Kita cek dulu, kita pikir omongan yang akan saya omongkan itu lebih banyak kebaikannya atau kebaikannya lebih sedikit. Jadi patokannya itu dulu. Ini kemungkinan lebih baik, lebih banyak kebaikannya. Omongkan. Tapi kalau subhanallah, kalau kita pikir-pikir, kok antara kebaikan sama keburukan atau kebaikan sama tidak baiknya itu kok sama-sama 50%. Apalagi lebih banyak keburukannya. Maka beliau mengatakan, Imam Nawawi, kita itu harus banyak mengekang lisan, banyak diam kita ini. Kecuali sebuah ucapan yang di dalamnya itu banyak maslahat. Maslahatnya itu dhahir, maslahatnya itu dominan. Kalau maslahatnya dominan, omongkan. Wa mata istawal kalamu wa tarkuhu fil maslahati, beliau mengatakan, jika antara ngomong dan diamnya sama, saya ngomong dengan saya diam kok sama ini, derajatnya 50%, masalah 50%, sama. Fasunnatul imsaku anhu, maka yang disunnahkan diam.
Jadi kan ada pilihan. Pilihan yang pertama, antara saya ngomong dengan saya diam, lebih baik ngomong. Nah, maka kita ngomong. Ini kondisi yang pertama. Misalkan gini, saya sekarang lagi nggak ada kegiatan, saya di rumah, saya diam atau saya baca Quran. Nah, maka antara diam dan baca Quran ini sama, beda derajatnya. Lebih baik dia itu ngomong untuk baca Quran karena itu ibadah. Berarti masalahnya lebih besar daripada dia diam. Maka kalau seperti ini omongkan. Dengan kita keluarkan sebuah kalimat dalam diri kita, mau itu baca Quran atau berzikir atau amar ma'ruf nahi munkar atau ngajar ilmu atau yang lainnya lah. Sekarang kondisi yang kedua, jika antara diamnya saya dan ngomongnya saya itu masalahnya sama. Maslahat akhirat maksudnya, maslahatnya akhirat itu nggak ada pertambahan. Saya ngobrolkan masalah bola misalkan yang sekarang lagi rame ini, antara saya ngobrol bola dengan tidak, masalahnya apa gitu loh. Nggak ada maslahat. Anda tambah ilmu masalah bola ya nggak bertambah akhirat Anda, berkurang masalah informasi bola ya nggak berkurang juga. Sama, nggak ada manfaatnya sama sekali. Masa itu masalahnya nggak bertambah dengan kita diam atau kita ngomong. Terus kalau seperti itu maka belum mengatakan wasunnatul imsak. Yang disunnahkan itu diam kalau seperti ini. Li'annahu qad yanjarrul kalamul mubahu ila haramin au makruhin. Kenapa? Karena seringnya itu ucapan-ucapan yang mubah yang di tengah-tengah tadi. Ini ucapan nggak dosa, nggak pahala, tengah-tengah itu. Seringnya itu nanti akan menjerumuskan kepada ucapan yang haram dan ucapan yang makruh. Wa dzalika katsirun fil 'adati, dan itu lebih banyak dalam kejadian kita, yaitu dalam kondisi kita. Kita ngobrol pertama kali ngobrolnya sih mubah saja gitu. Lama-lama ghibah, lama-lama fitnah, lama-lama macam-macam nanti lahir. Dan ucapan-ucapan dosa mesti mukadimahnya itu mubah. Nggak mungkin langsung kita ngomong, oh, si fulan kadzab, nggak. Gimana kabar kamu? Ini makan apa? Ini. Baru setelah itu masuk ke inti. Biasanya ucapan-ucapan yang mubah itu sebagai pembuka untuk ucapan-ucapan yang haram dan ucapan-ucapan yang makruh. Wa dzalika katsirun fil 'adah, itu banyak sekali dalam kondisi kita. Wassalamatu la yadiluha syai'un. Dan kita menyelamatkan diri kita itu merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Kita bisa menyelamatkan diri kita. Jadi kita kondisinya dilihat. Antara kita ngomong dengan tidak ngomong itu lebih maslahat yang mana? Kalau lebih maslahat ngomong, kita ngomong. Kalau sama, antara kita ngomong sama tidak ngomong sama saja itu, maka yang terbaik diam. Kondisi yang ketiga, kalau ngomong itu lebih parah. Kalau kita ngomong lebih parah mandorotnya daripada kita diam, maka kalau seperti ini wajib kita untuk diam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kenapa kok dalam masalah lisan itu kok cuma ada dua pilihan saja, baik, buruk. Tidak ada baik, buruk, dan mubah. Pilihan ketiga ini kok nggak ada. Maka beliau mengatakan, kata Imam Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan waqad ikhtalafas salafu. Ulama-ulama salaf kita mereka berbeda pendapat. Hal fi haqqihi kalamun mubahun mutasawi tarafaini ala qaulain. Apakah mungkin orang itu ngomong dengan ucapan yang antara kebaikan dan keburukannya itu sama? Yaitu perkara yang mubah lah. Masa itu ucapan yang mubah. Mungkin enggak? Orang itu bisa ngomong dengan ucapan yang mubah. Maka ucapan ulama-ulama salaf mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi terakhir beliau mengatakan wat tahqiq, pendapat yang paling kuat. Anna harakatal lisan bil kalam la takunu mutasawiyatat tarafain. Ucapan lisan tidak mungkin tengah-tengah. Tidak mungkin kayak orang mubah gitu. Masa itu kayak kita itu mata kita melihat pemandangan, nggak bisa. Lisan kita itu tidak bisa, dia itu mengucapkan kalimat yang tengah-tengah antara kebaikan dan keburukan, nggak mungkin. Bal imma rajihatan wa imma marjuhatan. Maka cuma ada satu dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, maslahatnya lebih dominan atau mandorotnya lebih dominan. Cuma itu saja, nggak ada yang tengah-tengah, nggak ada. Setelah itu belum mengatakan li'anna lisani sya'nan laysa li'sairil jawarih. Kenapa? Karena lisan itu beda sekali dengan anggota badan yang lain. Tangan, kaki, mata, telinga, itu beda. Anggota badan ini bisa mengamalkan tiganya, yaitu bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, bisa berbuat mubah, yang nggak ada kebaikan, nggak ada keburukan, bisa. Tapi kata beliau mengatakan kalau lisan tidak bisa.
Maka ketika lisan itu merupakan anggota yang sakral atau anggota yang sangat penting dalam diri kita, fa idza asbaha ibnu adam, maka ketika manusia itu bangun di pagi hari, fa innal a'dha kullaha, semua anggota badan tukaffiru lisan, kerjaannya hanya membersihkan dosanya lisan. Jadi mata kita, tangan kita, telinga kita itu kerjanya cuma membersihkan dosanya lisan. Sehingga lisan ini menjadi patokan, padahal yang lain kan nggak dosa gitu. Takul sampai semua anggota badan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, setiap pagi itu ngomong sama lisan kita. Ittaqillah wa lisan, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala. Fa innama nahnu biki, karena kami semua ini, anggota badan semua ini akan dilihat sama orang, patokannya kamu. Yaitu patokannya itu kamu, yang menjadi tolak ukurnya itu kamu. Fa'idistasqomta istaqomna, kalau kamu lurus istiqomah, kami pun juga akan ikut lurus. Tetapi kalau kamu belok, kami pun akan juga ikut belok seperti ini. Wa aktsaru ma yukibbun nas ala manakhirihim finnar hasaidu alsinatihim. Nah itu kenapa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka jahanam itu adalah buah dari hasil lisannya. Wa kullu ma yatalaffadhu bihi lisan fa imma yakuna mimma yurdillah wa rasulahu aula. Apa yang diungkapkan oleh manusia dengan lisannya, maka cuma kemungkinannya Allah ridho dan Rasulullah ridho dengan ucapan itu, atau Allah dan Rasulnya murka terhadap ucapan itu. Fa idza kana kadzalika fa huwa rajih. Kalau memang ini ucapan membuat Allah dan Rasulnya ridho, maka itu maslahatnya lebih besar, maka kita ucapkan. Wa illam yakun kadzalika fa huwal marjuh. Kalau Allah dan Rasulnya tidak ridho, berarti ucapan yang madharatnya lebih banyak daripada kebaikannya. Wa hadza bi khilafi harakati sairil jawarih. Dan ini beda sekali dengan anggota badan yang lain. Beda sama tangan, beda sama kaki, beda. Fa inna sahibaha yantafi'u bi tahrikiha fil mubahil mustawi tarafain. Kenapa? Karena orang dia bisa memanfaatkan tangannya, kakinya, telinganya, matanya untuk beraktivitas dengan aktivitas yang mubah. Di mana dalam aktivitas mubah itu nggak ada pahala, nggak ada dosa. Bisa. Itu bisa. Limalahu fi dzalika minar rahati wal manfaati. Kenapa? Karena dengan mengamalkan amalan yang mubah, orang itu bisa mendapatkan istirahat, dia bisa mendapatkan ketenangan, ketentraman. Fa ubiha lahu istimaluha fi ma fihi manfaatun lahu. Maka boleh bagi dia itu memanfaatkan anggota badan untuk sesuatu yang nggak ada kebaikan, cuma bisa menenangkan hati, bisa istirahat, bercanda, boleh, nggak ada masalah. Wala madarrata alaihi fil akhirah, dia nggak mendapatkan manfaat dunia dan dia tidak memanfaatkan akhiratnya, yaitu berarti kan tengah-tengah dia itu. Yang penting dia mengamalkan amalan yang tidak memanfaatkan akhirat dia, bisa. Wa amma harakatul lisan bima la yantafi bihi fala yakunu illa madarrah. Tapi beda dengan lisan. Lisan itu, gerakan lisan, kalau itu tidak manfaat, maka semuanya kerusakan. Kalau itu tidak manfaat, berarti semuanya kerusakan. Fata'ammalhu, maka hendaknya setiap kalian harus memperhatikan masalah ini. Yaitu intinya, bahwa lisan itu walaupun anggota tubuh yang sangat kecil, itu sebagai tolak ukur manusia. Sehingga gara-gara orang itu omongannya kotor, matanya, tangannya, kakinya, dan badan dia semuanya dicap sebagai orang kotor. Badan yang kotor siapa? Yang kotor mulutnya. Orang itu karena ngomongnya baik, maka semuanya dia akan dicap sebagai orang baik. Matanya, tangannya, kakinya itu nanti orang akan mengecap dia itu orang baik. Kenapa? Karena lisan sebagai tolak ukurnya. Oleh itu ketika lisan itu menjadi tolak ukur, maka seorang muslim itu hendaknya hati-hati kalau berbicara. Jangan sampai kita itu, omongan kita seperti sampah yang mengganggu orang lain, sehingga orang itu tidak mau mendengar ucapan kita, kayak mereka itu menjauh dari sampah, tidak mau mencium bau sampah, sehingga ketika melewati sampah, maka mereka itu berjuang untuk menutupi hidungnya karena nggak kuat. Demikian juga jangan sampai ketika kita itu ngomong, semua orang menutup telinganya karena nggak kuat dengan ucapan kita. Sehingga seorang muslim yang sejati itu apa? Hendaknya kita itu menjadikan ucapan kita itu dinikmati sama telinga orang yang mendengar. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda dari hadis Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Ya Rasulullah, orang muslim yang terbaik itu siapa? Siapa orang muslim yang
paling mulia ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim di mana muslim-muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu maksudnya apa? Orang yang tidak pernah ganggu orang lain dengan lisannya dan tangannya. Dia tidak pernah menyakiti orang dengan lisan dia. Sehingga apa? Yang dia ucapkan itu hanya kebaikan. Sehingga kalau dia ngomong yang ada cuma manfaat. Kalau dia ngomong yang ada cuma kebaikan. Orang semuanya mendapatkan kebaikan dari lisannya. Tidak ada seorang pun yang terganggu. Itulah orang muslim sejati. Dan itu paling susah. Itu paling susah. Kita menjaga lisan kita sehingga kita tidak ngomong kecuali kebaikan. Itu paling susah. Maka itu ketika menjaga lisan itu susah sekali. Maka siapa yang bisa menjaga lisannya, mengekang lisannya, tidak ngomong kecuali kebaikan, maka jaminannya surga. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, man yatmanu li ma baina lahyaini wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untuk saya? Siapa yang bisa menjamin untuk saya anggota tubuh yang diapit dengan dua tulang, namanya lahyin, lehya, sehingga sampai dinamakan dengan lehya. Lehya itu ada namanya lahal, yaitu lahyu. Sehingga kalau dua lahyain, lahyu itu apa? Lahyu itu tulang yang di dalamnya itu tumbuh gigi. Dari tulang itu tumbuh gigi, berarti ada tulang atas, tulang bawah. Nah, ini dua tulang ini, nanti di situ nanti ada rambut yang tumbuh. Nah, rambut yang tumbuh itu dinamakan juga dua jenggot, yaitu jenggot yang di bawah atau kumis. Itu kan tumbuhnya kan di tulang yang gigi itu tumbuh itu. Sehingga namanya jenggot itu dinamakan dengan lehya. Lehya kenapa? Karena ini tumbuhnya di tulang lahu, yaitu tulangnya itu namanya lahyun. Tulangnya itu. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang bisa menjamin anggota badan yang diapit dengan dua tulang, yaitu tulang yang muncul gigi, itu apa itu? Yaitu lisan. Yaitu lisan diapit dengan dua tulang. Wa ma baina rijlaini, dan anggota tubuh yang diapit dengan dua tulang paha, yaitu apa? Kemaluan. Yaitu siapa yang bisa menjaga mulut dan bisa menjaga kemaluan, atmanulahul jannah, saya jaminkan orang itu nanti surga. Yaitu siapa yang dia itu bisa menjamin untuk saya itu bisa menjaga mulut dan kemaluannya, maka Rasulullah mengatakan saya akan jamin bagi dia nanti bisa masuk surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa menjaga lisan itu tidak mudah. Dan terkadang kita itu ngomong sebuah kalimat, sebuah ucapan, kita nggak sadar, kita nggak terlalu perhatian terhadap akibat ucapan yang kita ucapkan. Rupanya ucapan yang telah kita keluarkan ini akan menghancurkan semua amal soleh kita, bahkan akan menjerumuskan kita ke neraka jahanam sampai sejauh dalamnya itu sampai 70 tahun perjalanan. Sehingga nggak main-main ucapan kita itu. Demikian juga terkadang kita nggak ngomong ucapan yang baik, kita nggak terlalu ngeh juga itu. Tapi subhanallah itu manfaatnya sampai kita nanti masuk surga manfaatnya itu. Sehingga apa? Sehingga hati-hati, lisan kita itu hati-hati. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Malik, Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh para ulama, dari Bilal Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW beliau bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala. Ada seseorang yang dia itu mengatakan sebuah kalimat yang baik, maka na yadhunnu an tablugha ma balaghat. Dia nggak sadar, dia nggak tahu sampai kemana ucapan yang dia ucapkan. Yaitu rupanya ucapan ini sampai kemana-mana kebaikan saya itu. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqah. Allah akan mencatat satu ucapan itu, dicatat terus sama Allah Ta'ala pahalanya. Sampai kapan? Sampai hamba itu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Berapa pahalanya itu? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka nggak pernah tahu kalau ilmu yang mereka ajarkan itu sampai ke Indonesia. Subhanallah, sampai sekarang sama sekarang itu masih ada yang mengamalkan itu. Berapa pahalanya mereka itu? Ya, mereka ngajar. Imam-imam kita itu kan mereka fokus ngajar, didik murid. Nanti mereka meninggal dunia, rupanya muridnya melanjutkan lagi ilmu gurunya. Setelah itu nanti muridnya meninggal dunia, mereka punya murid lagi, terus sampai rupanya sampai zaman sekarang. Dan 4 mazhab, dulu mazhab itu banyak sekali, mazhab itu banyak.
Tetapi yang tersisa sampai sekarang itu mazhab cuma 4. Mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan sampai sekarang pengikutnya masih banyak yang mengamalkan ilmu mereka. Kalau Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu banyak dipraktekkan nanti di India dan Eropa, itu banyak yang mengamalkan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki banyak dipraktekkan di Afrika, Maroko, di Afrika banyak yang mazhabnya Maliki. Sedangkan mazhabnya Imam Syafi'i di Yaman, Indonesia, Malaysia, di Asia itu banyak yang mazhabnya mazhab Syafi'i. Kalau mazhabnya Hambali, Imam Ahmad bin Hambal dipraktekkan di Timur Tengah, Saudi, negara Teluk, itu hampir mereka mazhabnya Hambali. Sehingga sampai sekarang itu ilmunya mereka masih diamalkan. Padahal mereka pun nggak pernah tahu mungkin ada negara Indonesia. Ilmunya sampai ke Indonesia, Imam Syafi'i mereka nggak pernah tahu. Tapi Allah yang akan menjalankan sampai kemana kebaikan kita ini. Tapi Rasulullah mengatakan setelah itu, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada juga orang yang dia itu ngomong dengan ucapan yang membuat Allah murka. Maka na yadhunnu an tablugha ma balaghat. Dia nggak sadar sampai kemana ini ucapan buruk ini. Yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Allah akan mencatat keburukannya itu sampai nanti hari kiamat ketika dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Terkadang orang-orang yang membuat berita hoax, misalkan ada orang niatnya bercanda, dia itu niatnya nggak serius, niatnya bercanda ya untuk tertawa-tawa lah gitu. Ya kalau bahasa Arabnya orang Indonesia itu namanya softoh, yaitu bercanda saja lah gitu. Dia nulis di sebuah status atau di Facebook atau di WA sebuah tulisan yang dia itu niatnya bercanda, dusta. Karena dia mengira cuma paling ya yang baca ya paling cuma orang itu saja. WA kelompoknya cuma ya teman-teman akrab kita paling cuma 10 orang saja lah gitu. Tapi kita nggak tahu rupanya ada satu orang yang screenshot. Setelah itu diviralkan sampai akhirnya tersebar kemana-mana sampai penjuru dunia. Akhirnya apa? Saya ngomong satu kalimat yang dusta yang membuat murka Allah tersebar kemana-mana. Dan orang seperti ini nanti di alam kuburnya orang yang mengatakan kalimat dusta, berita hoak. Berita hoak yang niatnya bukan untuk membuat dusta kepada manusia, bukan, terkadang bercanda, terkadang main-main, tetapi rupanya menjadi viral. Maka itu nanti orang seperti ini nanti ditidurkan tengkurap. Berarti kalau tengkurap itu kepalanya ke bawah menghadapnya. Tidur tengkurap, setelah itu datang malaikat membawa jangkar besi. Setelah itu kayak kail untuk mancing. Setelah itu malaikat datang kemudian ditusukkan di mukanya. Jangkarnya besi tusukkan di mukanya, setelah itu dikelupas dagingnya. Seperti kita mengelupas buah kelapa. Jadi serabutnya itu dikelupas sampai dagingnya terkelupas sampai ke belakang. Nanti kalau sudah ke belakang sudah terkelupas dagingnya, maka pindah yang kiri. Kiri dikelupas sampai belakang, kanannya sudah balik lagi, kemudian dikelupas lagi. Siapa orang seperti ini? Orang-orang yang dia itu keluar mengatakan satu kalimat dusta, dia nggak sadar akibatnya. Rupanya menjadi viral, tersebar kemana-mana. Maka nanti dia akan menanggung akibat seperti ini. Sehingga intinya lisan itu nggak main-main. Kita nggak pernah tahu ucapan kebaikan yang kita omongkan itu sampai di mana. Sehingga la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kita jangan meremehkan kebaikan. Mungkin banyak kebaikan yang Masya Allah luar biasa, masalah-masalah dari masalah-masalah yang sepele gitu. Kita punya misalkan ya ilmu lah, atau kita dapat informasi kebaikan. Setelah itu kita tulis, kita share di satu grup WA. Rupanya dari satu grup WA ini mereka menyebarkan semua di grup-grup yang ada. Akhirnya tersebar setelah itu kebaikan. Dan subhanallah, mungkin dari tulisan ini banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dari tulisan itu. Kita kok nggak tahu juga. Nah itu intinya. Sampai pernah itu ada kejadian itu Syekh Abdul Razak membuat tulisan, yaitu sebuah tulisan, sampai akhirnya dia nggak tahu juga, namanya orang bikin tulisan atau ngomong dengan sebuah ucapan nggak tahu Allah akan mengarahkan sampai kemana gitu. Rupanya sampai ke seorang preman Indonesia, orang Indonesia itu membaca tulisan itu yang sudah terjemahkan dengan bahasa Indonesia, dibaca. Akhirnya dia tobat dari tulisan itu. Akhirnya pengen sekali ketemu dengan Syekh Abdul Razak. Akhirnya ketemu. Setelah itu ditemukan. Kenapa? Karena dia tobatnya dari tulisannya. Sehingga kita itu gak pernah tahu dari mana. Saya ketika keliling ke luar Jawa itu ya, saya sering ya itu kalau keluar Jawa dulu
Kalau dulu saya keluar Jawa itu biasanya memang waktunya lama karena saya itu pengen masuk ke pedalaman-pedalaman. Jadi saya pengen lihat bagaimana kondisi pedalaman itu. Terkadang saya masuk di komunitas orang-orang trans, orang-orang Jawa, yang mereka trans di sebuah, ya namanya tempat trans lah, itu pedalaman sekali. Demikian juga saya terkadang dakwah di pedalaman-pedalaman. Saya pernah ke Putu Sibu. Putu Sibu itu berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Barat. Cuma dari Pontianak ke sana itu sampai, kalau zaman dulu, karena zaman dulu belum ada jalan pintas, belum ada, itu sekitar 16 jam naik bis itu dari Pontianak ke sana. Itu subhanallah ya, kita dapat di sana itu orang itu banyak yang kenal sunnah. Nggak ada ustadznya sama sekali, ustadznya nggak ada. Di sana nggak ada ustadz, tapi banyak yang kenal sunnah itu. Sampai saya itu terheran-heran, antum kenal sunnahnya dari mana gitu. Mereka itu karena untuk nyetel televisi itu nggak bisa tanpa parabola. Jadi kalau cuma antena biasa nggak bisa, mereka nyetel TV nggak bisa karena di pedalaman. Akhirnya mereka beli parabola untuk nyetel TV. Rupanya di parabola itu banyak channel-channel sunnah. Dan channel-channel sunnah lah, channel-channel TV-TV sunnah kita ini. Akhirnya mereka malah nonton itu dan pada ngaji gitu loh. Pada ngaji, padahal mereka nggak ketemu ustadz sama sekali itu, ngajinya dari situ. Dan mereka banyak jumlahnya, nggak bukan satu orang dua orang, banyak sekali itu. Ngajinya dari mana? Dari televisi. Mereka cuma ngaji dari televisi. Kenapa? Karena yang sampai kepada mereka ilmunya cuma itu gitu. Dan ustadz yang isi di televisi nggak tahu kalau suara dia, rekaman dia itu sampai ke sana itu nggak tahu juga gitu. Kita juga nggak tahu sampai kemana Allah itu akan mengarahkan itu, sampai kemana kita nggak tahu juga itu. Nah itu apa, kita itu jangan bosan-bosan untuk menyampaikan kebaikan. Jangan kita itu melihat hasilnya, ini hasilnya kemana ini, siapa yang dapat hidayah, nggak penting. Siapa yang nggak dapat hidayah itu nggak penting. Nanti biarkan Allah yang akan mengarahkan kepada siapa nanti kebaikan ini akan tersampaikan kepada siapa. Kita nggak pernah tahu. Coba kalau kita lihat ya, ulama-ulama mazhab kita ya. Imam Syafi'i, beliau meninggalnya di Mesir. Di Mesir. Dan masih mazhab di Mesir, masih mazhab beliau. Tapi malah penganut mazhab terbesar beliau Indonesia. Malah tersebarnya nyebrang sampai ke Indonesia. Imam Malik tinggalnya di Madinah, bahkan beliau sebagai Imam Darul Hijrah. Tapi malah mazhab Maliki itu malah diamalkan di Afrika. Di Madinah nggak diamalkan lagi. Imam Ahmad bin Hambal, beliau tinggalnya di Irak. Tapi malah sekarang mazhab yang mengamalkan beliau, orang-orang yang mengamalkan mazhabnya beliau, orang Saudi. Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak. Tetapi malah beliau banyak diamalkan di India mazhabnya. Sehingga apa? Kita nggak tahu ini ilmu kita itu mau kemana gitu. Mungkin kita tinggal di sini, tapi mungkin kita meninggal dunia mati yang di sini, tapi mungkin akan pindah ke tempat yang lain. Karena mungkin ada satu orang yang membawa buku kita, ceramah kita, nanti akan dikembangkan di sana. Sehingga apa? Kita itu nggak pernah tahu kebahagiaan yang kita sebarkan itu sampai kemana. Maka kita itu jangan bosan-bosan menyampaikan kebaikan. Kalau memang Anda itu bukan ustadz yang harus menyampaikan ilmu, minimal Anda menjadi perantara. Minimal Anda itu menjadi perantara. Anda di sebuah grup WA, ada kebaikan di situ, sebarkan. Walaupun bukan dari saya, tapi saya menjadi penyebar saja. Maka kita itu juga mendapatkan kebaikan sama kebaikan kita itu. Sehingga apa? Kita itu jangan bosan-bosan menyampaikan kebaikan. Kita itu menyampaikan kebaikan, walaupun mungkin zaman sekarang nggak ada yang menerima, nggak apa-apa. Mungkin nanti ketika kita meninggal dunia, baru kebaikan yang kita sebarkan itu bermanfaat. Maka kita itu nggak pernah tahu mau kemana Allah membawa ucapan yang baik kita itu mau kemana. Mungkin kita ada orang pelaku dosa dan maksiat, kita datangi, kita nasihati pelan-pelan, mungkin nggak terima waktu itu. Tapi subhanallah itu, mungkin setahun lagi dia baru bertobat dari ucapan yang didengar dari kita. Pernah ada cerita juga Syekh Abdul Razak bin Badr itu, beliau ketika ngisi kajian, tiba-tiba ada anak muda yang kelihatan penuntut ilmu, rajin belajar lah, datang kepada beliau. Kemudian memperkenalkan diri. Kata Syekh, Anda masih ingat sama saya enggak? Maka beliau mengatakan, engkau siapa? Gitu loh. Akhirnya ceritakan, Syekh, engkau pernah ingat enggak ketika engkau di bulan Ramadan, engkau keluar bersama bapak kamu untuk sholat taraweh, kemudian ketika di jalan mendapatkan anak-anak muda yang sedang kongko-kongko di jalan. Setelah itu engkau datang kemudian memberikan nasihat kepada kita, yaitu, nak, ini kamu apa nggak tahu ini bulan Ramadan, ini bulan yang sangat mulia, kenapa kamu malah duduk di jalan-jalan seperti ini gitu. Mungkin kamu masuk ke masjid, doa sama Allah Ta'ala, mungkin diampuni dosa-dosa kamu sama Allah Ta'ala gitu. Kenapa kamu malah duduk di sini? Ini waktu malam yang mulia gitu. Apalagi di malam Lailatul Qadar waktu itu, malam 27. Syekh, kamu ingat gak waktu itu?
Maka syekhnya baru, oh iya, saya pernah waktu itu ketika keluar mendapatkan anak-anak muda yang sedang kongkol di jalan, kemudian saya hampiri mereka, saya nasihati. Maka dia mengatakan, Syekh, saya itu orang itu yang kau nasihati itu, ya saya yang duduk itu. Alhamdulillah setahun berikutnya saya tobat dari perbuatan itu. Kenapa? Karena nasihat engkau wahai Syekh gitu. Setelah itu apa? Sekarang saya ngaji, fokus belajar saya. Sehingga apa? Kita nggak pernah tahu, mungkin orang yang kita nasihati sekarang dia itu belum terbuka hatinya. Tapi mungkin setelah itu dia punya masalah keluarga, atau masalah utang piutang, atau usahanya bangkrut, hancur-hancuran. Setelah itu ketika di rumah sendirian sampai mau stres dia itu, akhirnya ingat nasihat kita dulu. Oh iya, dulu ada orang, nggak tahu siapa namanya itu, jenggoten, ngasih nasihat kepada saya sebuah nasihat. Waktu itu saya nggak terlalu unggah itu. Coba saya lah, sekarang saya cari siapa dia itu. Akhirnya apa? Mulai orang itu cari jenggot-jenggotan itu kayak siapa itu, YouTube yang jenggot-jenggot itu. Karena mungkin dulu melihat kita jenggotan, memberikan nasihat dengan nasihat yang lemah lembut gitu. Bukan kasar, bukan marah-marah, bukan dipukuli, tidak. Sehingga apa? Terkadang orang itu simpatik itu karena akhlak kita. Dia melihat kita, ada seorang cadaran misalkan, memberikan nasihat kepada kita dengan nasihat yang lemah lembut. Akhirnya apa? Orang itu penasaran, kok orang cadaran kok ngomongnya baik sekali dia itu. Coba kita lihatlah cadaran itu kayak apa gitu. Akhirnya penasaran, setelah itu apa? Ikut kajian orang cadaran, setelah itu baru ngaji setelah itu. Sehingga banyak orang-orang seperti kita apa? Kita itu nggak usah terlalu mikirkan hasilnya. Yang penting apa? Selama ini kebaikan bisa kita sampaikan kepada orang lain, kita sampaikan. Kenapa? Nanti biarkan Allah yang akan mengarahkan. Allah nanti akan mengarahkan mereka itu, Allah Ta'ala. Kita nggak pernah tahu sama sekali. Nah itu kita sering ingatkan. Saya pun sering ingatkan, usaha di pondok itu saya ingatkan. Kita itu hanya bisa berusaha. Kita nggak pernah tahu ini. Murid-murid datang dari luar Jawa, dari mana-mana datang ke sini. Siapa yang ngarahkanmu kita nggak tahu gitu. Ada orang yang dia itu mondok gara-gara apa? Baca di Facebook. Tiba-tiba ada nyasar sebuah informasi penerimaan pondok pesantren. Setelah itu mondok ke pondok pesantren. Siapa yang ngarahkan itu? Allah Ta'ala, bukan kita gitu. Kita nggak pernah tahu itu. Mau sampai kemana ilmu kita ini, mau sampai kemana, kebaikan kita itu mau sampai kemana itu. Yang penting apa? Yang penting kita niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Nanti Allah akan yang menjadikan kebaikan kita itu kekal dan abadi. Sehingga maksudnya itu hati-hati. Jangan sekali-kali kita ngomong ucapan-ucapan yang jelek, walaupun kita tidak sadar dari apa yang kita perbuat. Setelah itu apa? Kita tidur, orang masih menikmati. Apalagi sampai dosa dan maksiat yang kita masukkan dalam media sosial, itu ngeri sekali. Subhanallah, itu ngeri sekali kalau seandainya ada orang berbuat dosa dan maksiat dan warisannya masih ada di media sosial. Di mana orang itu kalau sudah mati masih banyak yang menikmati dosanya dia di media sosial. Masih ada ketika dia tidur, masih malam-malam ada orang yang membacanya. Masya Allah, itu dosanya seperti apa. Sehingga kita jangan sampai putus asa atau malas-malasan untuk menyampaikan kebaikan. Kita nggak usah melihat hasilnya. Kita serahkan kepada Allah Ta'ala, nanti biarkan Allah yang akan mengarahkan kemana kebaikan yang kita sampaikan itu, sampai kemana nanti Allah Ta'ala akan menyampaikan. Ya mungkin sampai sini pembahasan kita tentang latihan diam. Maka itu zaman sekarang ini kita itu harus perbanyak diam. Apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki punya kaidah kita itu, tidak semua berita yang kita dengar harus kita sampaikan. Harus kita sampaikan. Cukup orang itu dicap sebagai pendusta, ayyuhadits bikulli masami'ah, ketika dia itu menyampaikan semua informasi yang dia dengarkan. Maka kita itu apa? Karena kita harus banyak belajar apa yang kita dengar, informasi yang sampai kepada kita. Coba kita belajar untuk menyimpan rahasia itu. Coba kita latihan dari istri dulu lah. Jangan sampai istri itu tahu. Bagaimana caranya supaya istri itu nggak tahu? Belajarnya dari situ dulu. Nanti sampai terkadang kita itu ngobrol sama orang bercerita tentang sebuah informasi. Saya itu sebenarnya tahu secara detail. Coba saya diam saja lah itu. Kenapa? Karena kita sudah latihan untuk banyak diam. Dan rupanya kalau kita itu nanti banyak latihan itu nikmat sekali. Kita banyak diam itu nikmat daripada kita itu banyak ngomong. Ya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.